Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Catur Surapambagio, NIM 0556217734. Di video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 tentang sistem manajemen restoran menggunakan Java. Oke, di sini sudah ada jelas tugasnya itu sesuai yang ada di sini. Untuk menghemat waktu, saya sudah membuat source code-nya secara lengkap sesuai dengan deskripsi tugasnya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Oke, pertama di menu item yang di sini. Nah, di sini saya punya abstrak class sebagai parent class. Di sini saya mau menerapkan konsep abstraksi metode tampil menu yang ini. Metode tampil menu itu sifatnya abstrak. Jadi setiap child class atau anak dari kelasnya wajib mengimplementasikannya sendiri. Terus di sini di makanan.java ini dan minuman, lalu diskon. Nah, ini ketiganya extend ke menu item, extend ke ini. Ini termaksud hierarchical inheritance. Nah, di setiap child class metode tampil menu di override. Nah, ini tampil menu ini. Nah, di sini ini menu. Nah, ini di override. Ini saya override yang defaultnya dari si menu item. Ini saya override. Ini versi minuman, ini versi makanan, dan satu lagi ini versi diskon. Jadi begitu. Nah, override itu ini penerapan polymorphism, dari konsep polymorphism. Lalu kita langsung ke kelas menu. Nah, di dalam kelas menu ini saya pakai array list. Nah, di sini yang array list nih untuk menyimpan data menu. Untuk menyimpan semua elemen ada metode yang simpan dan memuat dari file both rate waiter dan both rate reader juga ada di situ. Nah, ini di sini kalau kita lihat simpan ke file. Nah, ini both rate waiter ini fungsi untuk menulis atau membuat file ke dalam folder directory. Nah, di sini saya mengimport semuanya, tapi saya memanggil fungsi ini both rate waiter. Jadi dia menyimpan seluruh data menu ke dalam file. Nama filenya itu nanti saya buat di sini. Nama file itu menu.txt. Lalu juga saya meload dari file yang sudah ada. Nah, di sini saya pakai buffer reader. Nah, jadi buffer reader ini membaca file yang sudah ada. Nah, ini dia membaca file menu, yang artinya dia membaca menu.txt. Nah, dia juga akan membaca tiap di sini tiap pemisahnya ada di sini. Nah, kalau dia makanan, dia langsung otomatis mendaftarkan makanan. Kalau minuman, dia akan mendaftarkan minuman. Diskon, dia akan mendaftarkan diskon. Lalu pada kelas pesanan itu mencatat pelanggan dan bisa menghitung total dengan memperhitungkan diskon. Hitungkan total, lalu hitung total, lalu juga diskonnya juga dihitung juga. Nanti di sini potongannya, lalu menampilkan total kurang potongan. Lalu untuk exception handlingnya di program ini saya menghandle beberapa exception. Di sini saya menghandlenya pakai saya cek dulu. Nah, di sini saya pakai input mismatch exception. Kalau user input bukan angka, saya pakai ini. Jadi kalau dia bukan angka, dia inputnya nggak. Lalu yang kedua ada namanya index out
of bone exception, index out input, index, nah di sini index out of both, index out of bone exception. Nah di sini both exception itu kalau pilih menu yang nggak ada deh, jadi dia akan menampilkan error. Lalu saya satu lagi menggunakan input, dan ada juga input output exception itu untuk file input output exception. Saya naruhnya ada di sini. Nah ini file not found nih, saya ada file not found juga kalau belum ada. Terus nah nih input output exception kalau error deh, kalau error saat memuat file. Nah langsung aja saya tuh langsung ke demokan programnya, saya run. Nah, di sini ada menu, tambah item menu, saya tambahkan. Nah ini ada makanan, misalkan menu bakso, lalu harganya itu 20.000. Lalu untuk kategorinya ini berkuah misalkan, lalu jenis makanannya itu Indonesia misalkan. Nah lalu saya coba tampilkan. Nah ini bakso sudah berhasil masuk. Nah saya ingin menambahkan minuman selain es jeruk, saya mau menambahkan yang lainnya, misalkan saya mau menambahkan es teh, harganya itu 5.000. Lalu kategorinya itu cat merah misalkan, merah. Lalu ini jenisnya dingin. Nah saya coba lihat tampilkan menu restoran. Nah ini sudah berhasil ditambahkan es teh, harganya 5.000. Lalu saya coba membuat lagi diskon, namanya B1 G1, kategorinya itu diskon super enak, presentasi diskonnya sekitar 40% misalkan. Nah, lalu saya coba tampilkan restoran. Nah ini ada diskon, 40%. Nah lalu saya coba untuk membuat pesanan. Nah, ini untuk membuat pesanan, saya ingin pesan misalkan bakso, misalkan 3. Nah, lalu saya coba minumannya itu es jeruk, misalkan 2. Nah es jeruk misalkan. Nah lalu saya mau menambahkan diskon, saya tinggal ketik aja 5. Nah buy one get one berhasil ditambahkan. Lalu saya exit, selesai. Lalu saya coba hitung total pesanan. Nah ini total pesanannya itu 15.600. Nah nanti saya coba tampilkan struk 5. Nah ini struk saya, jadi baksonya itu 20.000, es jeruknya di sini, lalu subtotal segini, lalu ada diskon B1 get 1 40%, lagi kurangnya segini, jadi totalnya segini. Lalu saya mau coba simpan datanya. Oke, data berhasil disimpan, menu, lalu struk juga berhasil disimpan. Nah saya coba cek di sini. Nah ini sudah ada menu. Nah ini tadi saya tambahkan ST dan B1 get 1. Lalu saya coba lihat struknya. Nah struknya ada juga disimpan. Nah lalu saya coba keluar, lalu coba jalankan kembali. Dan saya coba untuk, nah ini sudah, kita coba lihat, harusnya sudah. Nah ini sudah tidak perlu diinput lagi, datanya sudah otomatis memuat data yang sudah saya input sebelumnya. Struknya juga sudah saya simpan. Untuk struk tidak disimpan, dia hanya manual saja. Oke, paling itu saja.
presentasi video laporan tugas saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.